Soalnya dari pihak RSCM-nya bilang hasilnya bisa berbeda gitu, tergantung ya. Menurut kalian terlalu dini kita sudah menjudge DJ Verni ini untuk di tes DNA kedua? Apa enggak nih? Ini bener juga ya, kalau Letsu jadi Densu nggak mau tes DNA ulang. Takutnya salah ya, masih udah ke Singapura. Lah, kok hasilnya beda? Mampus gua. Yang dipilihnya Verni di Singapura ya, itu kredibel nggak gitu? Jangan-jangan sekelas puskesmas. Puskesmas tapi di Singapura gitu. Sejadi ya, puskesmas kan kepanjangannya Pusat Kesehatan Masyarakat S-nya Singapura gitu. Dok, ini kalau misalnya kita pergi ke Singapura, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Aku kebayang ya, kalau misalnya hasilnya itu berbeda ya, gila ini pasti gempar banget ya. Bisa jadi begitu. Dan kalaupun misalnya ternyata tahu-tahu berbeda, wah, saya nggak tahu sih. Kasus Densu sama Verni nggak lanjut lagi. Dr. Richard Lee fokus sama bopengan di mukanya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Thank you banget teman-teman kemarin. Waktu Let's Go bilang nggak ada yang endorse, banyak teman-teman Let's Go yang mau endorse, mau ngirimin makanan. Tapi thank you banget yang udah perhatian ya. Tapi jangan dulu ya, takutnya yang dikirim surat somasi. Jadi kita mau bahas kali ini apa ya? Tentang, karena nggak ada terlalu berita-berita viral, kita bahas Dr. Richard aja lah, karena dia lagi banyak banget nih hal yang mau disampaikan sama Dr. Richard ya. Yang pertama itu tentang kasusnya Denny Sumargo sama si Verni. Kayaknya sih nggak bakal lanjut lagi nih kasus. Soalnya lama banget, coy. Mau tes DNA aja lama banget itu. Di Densu ini update-nya bahwa ini pengen tes DNA ke Singapura gitu, menantang Densu. Nah, tapi apakah Densu mau apa enggak? Nah, ini update terbarunya. Tes DNA Singapura gimana akhirnya dia menerima tantangannya? Udah lagi proses bikin paspor. Oh, jadi kapan Kak bikin paspornya? Maksudnya sudah ada? Maaf, mau lewat ya, sorry ya. Tapi gimana Kak melihat dia sudah kemarin menjalani laporan? Iya, kita jalanin aja dulu. Kamu menghadapinya secara seperti apa Kak? Aska, karangan bunga, maaf ya. Kamu menghadapinya secara seperti apa Kak? Maaf, mundur ya, maaf ya. Mas jangan berisik. Enggak, maaf, sorry ya. Jadi wartawan ini nanya sama DJ Verni, gimana nih kelanjutannya mau tes DNA? Lama banget yang nungguin nih, Let's Go juga tidak ada berita untuk diupdate. DJ Verni, tolonglah. Jadi DJ Verni bilang, tunggu ya, masih buat paspor. Lah, ini buat paspor, DJ Verni nggak punya paspor apa gimana nih? Oh, mungkin buat anaknya ya, bisa jadi ya, karena anaknya kan perlu paspor buat ke Singapura gitu. Nah, padahal paspor sekarang 1 hari jadi ya, pakai calo gitu. Calon legislatif, lu. Ada yang bilang ini yang namanya terobsesi dengan Densu gitu. Seorang DJ baru mau bikin paspor hari gini. Nah, ada yang bilang bahwa ini DJ ini baru nih mau bikin paspor kayaknya. Tes di Singapura ini apakah bisa membuktikan bahwa Densu adalah ayah dari anak DJ Verni? Nah, sampai sekarang karena belum ada update nih dari mereka-mereka. Ini juga ditanya sama pihak RSCM ya, bahwa kalau kita ke luar negeri nih ada hasil yang berbeda nggak? Gitu. Misalnya kita pergi ke Singapura, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Saya rasa selama laboratorium juga sama terstandar, metode pengambilannya segala macam, nanti tingkat kontaminasi ya pasti akan sama. Tidak akan berbeda. Harusnya sama. Iya. Harusnya Dan sama. Amerika juga sama. Sama. Apa yang terjadi kalau misalnya ini, saya ngomong nih, Ya. berbeda hasilnya, Dok? Berbeda hasilnya. Wah, itu saya bagaimana ya? Ya, tentunya kita lihat dulu di sana seperti apa ya. Saya nggak bisa menyalahkan dua-duanya ya. Yes. Mana salah satu saya nggak bisa saya salahkan. Nanti kita kembalikan dulu laboratoriumnya, apakah tadi akreditasi ISO 17025-nya sudah megang apa enggak. Terus kemudian apakah juga prosedurnya step by step-nya tadi seperti yang saya sampaikan sudah benar atau tidak. Karena kalau enggak ya kontaminasi itu bisa-bisa aja. Gila ya, kalau misalnya aku kebayang ya, kalau misalnya hasilnya itu berbeda ya, gila ini pasti gempar banget ya. Ini gemparnya bukan cuma gempar 2 orang itu ini. Ini gemparnya gempar satu institusi, satu kedokteran gempar. Betul. Satu Indonesia dan satu Singapura ini pasti gempar. Nah, jadi Dr. Richard bilang, bisa nggak hasilnya berbeda dok? Kalau di Singapura itu bisa aja. Kalau step-stepnya tuh mungkin ada yang kelalaian atau apa itu ya. Nah, tapi Dr. Richard Lee bingungnya kalau ini sampai beda ya. Ini gempar nih, satu Indonesia, satu Singapura. Iya bener. Malu dokter se-Indonesia ini bisa jadi ya gitu. Kalau sampai ini beda hasilnya yang di Indonesia sama di Singapura ya. Nah, ini penasaran juga nih. Misalnya nih guys, kita kan selalu berpikiran negatif sama Verni ya. Misalnya ini, ternyata kalau di Singapura hasil DNA-nya ternyata benar adalah Densu ayah dari anaknya DJ Verni, gimana itu coba?
Misalnya nih, kita berandai-andai ya, ini dugaan aja ya. Apa yang terjadi? Waduh. Netizen jadi bermuka dua ini, waduh. Kesalahan kan bisa 0,001%, tapi ketika di Singapura ternyata hasil DNA-nya adalah sama dengan Densu, akan terjadi tes DNA yang ketiga pasti nih. Pasti let's go yakin akan terjadi tes DNA yang ketiga. Jikalau tes DNA yang kedua di Singapura ini membuktikan bahwa Densu adalah ayah dari anak DJ Verni ini. Di Indonesia ya, apakah Densu akan menikahi DJ Verni? Senangnya dalam hati jika beristri dua? Nah, nggak mungkin ya, nggak mungkin juga. Tapi semuanya bisa terjadi sih ya. Soalnya dari pihak RSCM-nya bilang hasilnya bisa berbeda gitu, tergantung ya. Iya, betul. Karena saling klaim satu sama lain, siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Bayang nggak sih? Bayang. Iya, iya. Ya, bisa jadi begitu. Ini sudah nama baik negara ini dipertaruhkan, ini sudah pasti. Kalau misalnya ternyata berbeda ya. Iya. Karena memang saya lihat kan Season 2-nya lebih seru dari season 1. Nah, bahkan dia aja juga membayangkan ya, si pihak dari RSCM ini, wah bisa jadi ya kalau memang ini berbeda hasilnya, bakal seru banget nih, bakal kaget banget. Ini antar negara nih udah benar-benar gila nih. ya, betul, bisa jadi demikian. Karena memang kan saya lihat lab pemeriksa pertama kan, ya, di Eijkman itu kan miliknya Kemendikbudristek ya. Dan saya rasa kami pun juga, itu adalah yang kami ketahui memang laboratorium yang kredibel ya. Dan kalaupun misalnya ternyata tahu-tahu berbeda, wah, saya nggak tahu sih. Wah, nah dia aja bilang kalau ternyata ini berbeda, saya nggak tahu sih harus gimana ya. Wah, sekelas RSCM aja mengatakan ini bisa terjadi, guys. Jadi apakah menurut kalian terlalu dini kita sudah menjudge DJ Verni ini untuk di tes DNA kedua? Apa enggak nih? Menurut gue feeling-feelingnya bisa jadi yang pertama bisa salah ya. Nah, bahkan ada yang bilang, nah betul dokter, harusnya Densu nggak perlu tes DNA ulang karena semua akan dipertaruhkan nantinya. Nah, ini bener juga ya, kalau let's go jadi Densu nggak mau tes DNA ulang. Takutnya salah ya, masih udah ke Singapura, lah kok hasilnya beda, mampus gua. Lebih baik let's go pertahankan sama tes DNA yang pertama. Nggak usah, gua nggak mau. Kalau lu mau terima, kalau nggak ya nggak gitu, waduh. Jadi ada yang bilang jadi pengen lihat endingnya gitu. Dr. Richard gaslighter banget, seru gitu. Wah, ada yang bilang juga ngeri juga, bisa kemungkinan 50-50 ya. Tadinya kita percaya banget nih, jadinya gara-gara RSCM yang bilang gini, ketar-ketir juga ya. Gemeter juga, bisa jadi 50-50 nih. Ada yang bilang, hati-hati Bang Denny Sumargo gitu, tolong cek dulu RS yang dipilihnya Verni di Singapura ya, itu kredibel nggak gitu, jangan-jangan sekelas puskesmas. Puskesmas tapi di Singapura gitu. Sejadi ya, puskesmas kan kepanjangannya Pusat Kesehatan Masyarakat S-nya Singapura gitu. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat Singapura, udah bisa jadi. Sejadi ya itu. Hasilnya beda, siap-siap debat di RSCM nih. Wah, bahkan orang-orangnya udah mulai ragu nih. Dari tanggapan Densu terbaru bahkan mengatakan seperti ini ya. Kita lihat. Adanya berjuang bang untuk anaknya. Mamaku juga berjuang. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anaknya. Berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain ya. Nyampe beli barang buat makan sehari-hari doang. Ada yang sampai cuman bawa karung. Saya pernah ngasih duit ke orang itu. Dia bawa anak ini. Ada dia pernah nyari masalah ke orang. Ada dia pernah cari mungkin apa. Ada nggak ada. Banyak. Tanggapan Densu tentang Verni ini, dan mengatakan bahwa ini sama wartawan ya, Bang Densu, gimana nih Bang Densu? Mbak Verni ini kan orang cuman ibu yang berjuang buat anaknya. Memang berjuang buat anaknya, tapi tidak sampai memanfaatkan anaknya gitu. Jadi Densu di sini kayaknya sih masih ngerasa bahwa dia masih benar ya gitu. Jadi memang dari sebelum ada pihak RSCM, wah Densu banget nih coy. Tapi setelah RSCM bilang dan ketawa-ketawa ya, wah bisa jadi 50-50 nih berubah gitu. Harusnya sih enggak, harusnya enggak, tapi bisa jadi gitu. Jadi let's go ngerasa bahwa wah Densu kayaknya harus tes DNA deh di Singapura deh gitu. Misalnya sesuai dengan kemauannya Verni gitu. Jadi kalau nanti di tes DNA kedua hasilnya berbeda, nah akan terjadi tes DNA ketiga kan, dimana yang pertama udah dipilih Densu, yang kedua dipilih Verni, yang ketiga itu pasti akan dipilih pihak ketiga.
Bisa jadi Dr. Richard yang milih nih. Dr. Richard bisa milih. Atau Om TK gitu. Om TK juga bisa milih bersama dengan Dr. Richard Lee gitu. Mungkin dibayarin nih. Dr. Richard nih pasti udah siap-siap duit nih. Nanti setelah di Singapura nggak bisa, kita ke Amerika deh gitu. Atau kemana, kayak ke Cina, ke Korea. Yang pusat-pusatnya tes DNA yang sangat-sangat manjur. Dr. Richard Lee pasti mau bayarin nih. Untuk kalau misalnya tes DNA ketiga ya. Kalau nanti tes DNA kedua ternyata hasilnya bahwa Densu adalah ayah dari anaknya Fernie nih. Wow, kaget banget nih. Ini bakal jadi hot gossip banget, coy. Tapi untuk sekarang, let's go sarankan Bang Densu untuk tes DNA kedua di Singapura. Tunggu paspor jadi. Lama bener paspor jadi ya. Nungguin kelanjutan tes DNA kedua dari Denny Sumargo dan juga Fernie gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. BTW, let's go juga bopengan loh. Kalian, ini karena jauh aja nih kameranya. Kalau deket nih, lihat nih deh. Tuh kan? Ini bekas-bekas jerawat nih. Tertolong lighting. Thank you banget, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki